2T plus 1C, atau bisa kita tulis C saja karena 1 itu kurang dari sama dengan 100. Nah, asumsi yang wajib dipenuhin tadi adalah kendala non-negativity atau nilai T dan C ini tidak boleh negatif. 0 bisa, negatif tidak bisa. Bisa dipahami ya. Nah, ini cara memformulasikan pemrograman linier. Dari sini ada yang belum dipahamin, bisa ditanyakan sebelum saya lanjut ke permasalahan penugasan. Mohon tunggu sebentar, saya sedang mengupload PPT yang selanjutnya. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya akan lanjutkan. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya akan lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang penugasan. Jika kendala non negatif TC lebih besar sama dengan 0. Oke, tanya dulu, silakan. Oke, kenapa dengan kendala negatif? Keliru, bukan itu. Untuk asumsi non negativity berarti kendalanya kendala negatif, maksudnya bukan nilainya apa sih? Bukan semua nilai kendalanya kurang dari 0, tapi nilai variabel randomnya yang tadi T, C tadi tidak boleh kurang dari 0. Jadi harus 0 atau lebih. Ini saya kembali ke modul yang pertama tadi. Yap, tidak boleh kurang dari 0. Negatif itu adalah kurang dari 0. Jadi untuk variabel randomnya T, C di sini di dalam contohnya, karena variabelnya adalah T dan C, ini tidak boleh tidak boleh kurang dari 0. Harus lebih dari sama dengan 0. Kurang dari 0 berarti negatif. Gak mungkin ada kuantitas yang negatif. Kalau pendapatan negatif mungkin ada, tapi bukan yang kita terima negatif, melainkan pengeluaran kita lebih dari pendapatan kita. Oleh karena itu uang kita negatif. Namun untuk suatu kuantitas, jika kita membutuhkan suatu bahan untuk produksi, nggak mungkin nilainya negatif. 0 aja nggak akan terjadi produksi, apalagi negatif, itu mustahil. Oke, sip. Jadi saya lanjut ke slide yang selanjutnya tentang penugasan ya.
Outline untuk penugasan di sini ada 3. Yang pertama, bagaimana model penugasan itu, kemudian metode-metodenya. Yang di sini akan jelaskan adalah Hungarian method karena itu yang paling umum digunakan. Kemudian yang terakhir adalah contoh penugasan minimum atau maksimum dan maksimum. Jadi bagaimana kita menyelesaikan tujuan untuk meminimumkan biaya dan bagaimana cara untuk memaksimalkan laba. Itu nanti yang akan kita pelajari di sesi penugasan ini. Dalam model penugasan, permasalahan penugasan itu berhubungan dengan penempatan sumber ke permintaan. Yang akan terjadi itu paling umum adalah sumbernya kurang dari permintaannya. Tapi bisa juga permintaannya itu lebih besar daripada sumbernya. Itu nanti yang akan membedakan masalah minimum atau maksimum. Nah, untuk penempatan ini bisa menyangkut pekerja pada bidang yang tersedia atau pemilihan yang berhubungan dengan penempatan satu-satu, jadi corresponding. Nah, untuk penawaran dan permintaan yang tersedia adalah 1 untuk semua I dan J. Untuk lebih jelasnya, jadi pada jaringan pemodelan penugasan, contohnya kita ingin meminimumkan biaya. Jadi modelnya adalah Z sama dengan akumulasi M dan N untuk fungsi C IJ X IJ, di mana sigma X IJ itu sama dengan 1 dan sigma X IJ untuk M itu sama dengan 1 dan sigma X IJ untuk N juga sama dengan 1, di mana kendala non negatif tetap ada, yaitu X IJ lebih dari sama dengan 0. Untuk memahami lebih jelas apa itu X IJ, apa itu M, bisa dilihat di yang boleh saya tanya, yang terlihat di layar apa ya? Kenapa tabel saya porak-poranda? Iya, isinya ini apa? Bisa katakan ke saya, karena tabel tidak kelihatan ya. Oke. Jadi ini tuh adalah variabel yang X sama C tadi. Tapi kenapa ketika masuk ke kelas online-nya ini jadi berubah kayak gini ya? Bingung saya. Saya jelaskan aja nggak apa-apa ya, meskipun tabel saya porak-poranda kayak gini. Nanti akan saya upload lagi PPT, atau saya upload sekarang biar bisa dilihat, sambil dilihat maksud saya untuk tabelnya, karena porak-poranda di situ. Oke, ini saya upload sekarang. Bentar ya.
Jadi untuk slide yang kelima ini mohon sambil dilihat PPT masing-masing, karena nggak tahu kenapa ketika masuk ke dalam kelas online ini tabel saya selalu porak-poranda kalau memang saya menggunakan equation. Saya juga sambil melihat PPT aslinya. Oke, jadi tabel di sini untuk kolom yang pertama itu adalah kolom pekerjaan. Ada berapa banyak pekerjaan? 1, 2 hingga M. Jadi M tadi adalah jumlah pekerjaannya, atau jumlah pekerjaannya juga bisa. Kemudian di baris yang pertama ini ada mesin, jumlah mesinnya, mesin yang digunakan untuk pekerjaan. Ada mesin 1, mesin 2 hingga mesin ke N. Jadi N di sini adalah sumber yang lain. M tadi apa, N tadi ada apa, itu adalah sumber-sumber yang digunakan dalam pemodelannya. M tadi contohnya adalah jumlah pekerjaan, N tadi contohnya jumlah mesin. Dan di sini adalah supply-nya. Demand dan supply-nya itu adalah sama dengan 1. Artinya tiap pekerjaan hilang lagi. Sekarang masih hilang. Sekarang udah muncul. Sudah kedengaran suara saya? Oke, sip. Jadi untuk pekerjaan 1, mesin 1, di sini nilainya adalah C11 X11. Untuk pekerjaan 1 mesin kedua nilainya adalah C12 X11. Untuk pekerjaan kedua dengan mesin yang pertama nilainya adalah C21 X21 dan seterusnya hingga pekerjaan M mesin pertama, berarti C M1 X M1. Dan untuk pekerjaan ke M dan mesin ke N adalah C MN X MN. Ini unsur-unsur fungsi kendalanya, atau ini adalah permasalahan-permasalahan yang kita hadapi yang ingin kita selesaikan. Nah, dari fungsi-fungsi kendala ini, jika kita ingin meminimumkan atau memaksimalkan laba, meminimumkan biaya dan atau memaksimalkan laba, maka fungsinya akan menjadi sigma supply itu sama dengan sigma demand atau permintaan di sini. Oh, saya gerak dari mic-nya. Saya tetap di sini kok, saya tidak kemana-mana. Sekarang udah jelas.